Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, kembali saya Pak Mertaade akan menemani kawan-kawan untuk bermeditasi. Kita tahu adalah tanggal 16 Agustus dan besok adalah tanggal 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia kita. Saya ingin mengajak kawan-kawan nanti setelah akhir bermeditasi cinta kasih dan doa keselamatan dan kebahagiaan yang agak panjang untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Tentu saja kita sudah lakukan di beberapa hari terakhir ini. Para asisten sudah mengajak setiap kawan-kawan selesai bermeditasi untuk untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia kita. Tapi saya juga ingin melakukan sama-sama kawan yang lain. Setelah kemarin waktu ulang tahunnya Bali Usada, kita juga sudah banyak mendoakan bersama seperti itu. Kita akan bermeditasi di keadaan suasana COVID-19, suasana juga untuk Indonesia Maju, yaitu HUT ke-75 bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Dalam suasana COVID-19 seperti zaman sekarang ini, saya selalu mengingatkan kawan-kawan dan saya juga sendiri, kita tetap harus awas ya. Memang ada berita-berita yang menjanjikan bahwa vaksin sudah ditemukan, akan diproduksi, dan segera mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dipakai sehingga keselamatan kita dari serangan COVID-19 mudah-mudahan lebih mudah sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Tapi jangan lengah, itu masih lagi 4 bulan atau mungkin lebih karena memvaksin 250 juta penduduk atau 200 juta lebih, itu sulit sekali ya. Jadi kita tetap harus awas mengikuti arahan pemerintah. Kalau keluar ingat pakai masker. Kalau istilah saya, kalau kita pakai masker kita berbuat baik ya. Karena kalau kita punya penyakit kita tidak sebarkan kepada orang lain. Jadi kita mencegah menyakiti orang lain. Sehingga virus itu terputus, tidak menyebar kepada orang lain. Tentu saja kalau semuanya mau disiplin dengan baik, lebih mudah kita melawan virus tersebut. Jaga jarak memang di beberapa tempat karena keterpaksaan supaya ekonomi berjalan. Memang pemerintah sudah memberikan kita bisa beraktivitas, tapi tetap harus menjaga aturan-aturan yang diarahkan oleh pemerintah. Lalu dari segi diri kita sendiri, tentu saja menjaga kesehatan kita. Dari luar pengetahuan yang kita dapat, umpamanya berjemur, berolahraga, tidur yang cukup, hal-hal untuk
menguatkan diri kita dari dalam itu penting sekali ya. Penting sehingga imun sistem kita kuat. Kalaupun ada virus yang dalam jumlah kecil masuk ke tubuh kita, kita langsung imun sistem kita bisa kuat melawan. Tapi kalau dalam jumlah yang cukup besar masuk ke leher, terasa sakit atau ke paru-paru, dengan badan yang sehat, imun yang cukup bagus, mudah-mudahan kita bisa bertahan, tidak sampai merusak hidup kita atau sampai meninggal dunia. Hari ini atau kemarin saya mendapat kabar beberapa orang meninggal dunia karena COVID. Masih ada hubungan keluarga, mereka ada yang sedang masuk rumah sakit sekarang. Ada salah satu yang masuk rumah sakit itu kebetulan beliau itu murid kita, Bali Usada, tapi masuk ke rumah sakit mungkin sudah agak parah begitu. Tidak bisa dihubungi oleh keluarga, tidak boleh dihubungi oleh keluarga. Jadi sulit menengok. Untungnya bawa HP, jadi pesan-pesan masih bisa disampaikan. Jadi saya berpesan kepada keluarganya melalui WhatsApp-nya menyampaikan kepada dia. Beliau pernah ikut Tapo Brata mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi saya ingatkan, walaupun dalam keadaan kena COVID, berbaring, apapun posisinya, usahakan tetap bermeditasi. Tentu saja seperti biasa kita lakukan, meditasi, berdoa dulu, berpasrah diri kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, sehingga badan menjadi rileks, berpasrah diri, kita tidak tegang. Dalam arti untuk kesehatan ya, dalam arti untuk yang lebih tinggi, tentu saja menurut agama masing-masing ada tujuannya. Begitu kita berpasrah, lalu kita mengamati badan kita, terutama saluran pernafasan kita, paru-paru kita, dan organ-organ 36 bagian tubuh, itu sangat membantu, akan sangat membantu untuk bertahan. Karena kesadaran dan kebijaksanaan yang membuat energi itu, dia membuat energi di badan kita. Nah, virus kalau menurut ilmu meditasi kesehatan atau holistic healing, terdiri dari 4 energi. Energi kasarnya itu badannya virus, yang terdiri dari lemak, dan seterusnya. Tentu saja akan sangat bagus kalau ada obat menyerang lalu dirusak. Dalam hal ini mudah-mudahan nanti imun sistem kita setelah divaksin kuat bisa melawan. Ini dari sudut badan kasar. Dari badan meridian, panas dinginnya dia, itu virus ini dingin. Jadi kalau badan kita hangat, cukup bagus berolahraga, menjaga hangatnya badan, lalu minum jamu-jamu yang sifatnya hangat atau obat menurut para dokter yang sifatnya hangat, itu sangat membantu. Seperti minyak cengkeh, dihirup lalu diisi di dada kita, kayu putih, itu sangat bagus. Apalagi ada jamu-jamu yang dibuat oleh leluhur kita untuk menghangatkan tubuh, itu sangat-sangat membantu. Energi kehidupannya hangat itu masih ada, kuat di sana. Lalu dari sudut vibration body, bergetarnya virus itu, kalau pikiran kita bisa hangat, mempengaruhi virus itu dan melepas, virus itu bisa dijinakkan, kurang kekuatannya, sehingga imun sistem kita
mungkin mudah untuk membunuh dia karena kita bantu dia dengan menghangatkan virus tersebut sehingga dia lemah, lalu vibrationnya yang liar itu kita jinakkan dengan sadar bijaksana. Jadi bermeditasi manfaatnya banyak sekali untuk menguatkan imun sistem, dan dalam hal ini kalau menurut ilmu holistik, kebenaran itu menaklukkan keliaran. Kebenaran itu menaklukkan keliaran. Jadi vibration kita yang menyadari perubahan, menyadari kebenaran, dapat menundukkan atau mengurangi kekuatan virus tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir tentu saja virus itu seperti semua bentukan di dunia ini ada namanya blueprintnya, bibitnya, bagaimana dia memecah hidupnya dia, bagaimana dia hidup, seperti itu. Benda hidup seperti pohon, ada blueprintnya. Nah, pikiran yang harmonis ketika menyentuh dapat dalam arti melemahkan blueprintnya yang liar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan saya ini, kawan-kawan mempunyai satu keyakinan yang baik, rajin bermeditasi, kecuali mengikuti pesan pemerintah, mengikuti nasihat para dokter supaya sehat, lalu pikiran yang tenang membuat imun sistem kuat, lalu dengan pengetahuan kita di Bali Usada bagaimana dengan pikiran harmonis langsung berhadapan dengan virus tersebut, mudah-mudahan kita bisa bertahan dan sembuh. Leluhur kita sering menasehati, suatu saat kalau dunia kacau, orang yang sadar bijaksana, yang awas dan eling dan waspada itu akan lebih mudah selamat. Selamat dari goncangan dunia, dan juga selamat di badan, karena sadar bijaksananya bisa dimasukkan ke badan untuk membuat badan kita pintar, mengedukasi setiap sel di tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk berpasrah diri, berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam hati, lalu rajin bermeditasi untuk menjaga diri kita. Nah, kalau kita bisa melakukan meditasi dengan rajin, tentu saja kalau kita sehat, kita tenang, kita bisa balik ke zaman normal untuk terus majukan bangsa dan negara Indonesia kita seperti apa yang pemerintah lakukan sekarang ini. Terus semangat walaupun dalam keadaan sulit. COVID-19, ekonomi sangat sulit. Kecuali memikirkan ekonomi supaya jalan, memikirkan juga supaya rakyat semua selamat. Jadi pemerintah bekerja keras semuanya dengan para aparatnya, lalu tentu saja kita semua juga harus bersatu mendukung program-program pemerintah yang bagus untuk menyelamatkan rakyat ini semua sehingga kita bisa maju. Untuk itu seperti biasa mulainya dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Supaya sehat, supaya tenang, bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Badan dan pikiran kita, alat kita ini harus dilatih supaya baik. Inilah tujuan kita bermeditasi. Lalu pengetahuan-pengetahuan, teori-teori yang kita dapat yang baik-baik kita bisa laksanakan karena kita mempunyai badan dan pikiran yang baik. Sedangkan konsep tertinggi, kebahagiaan tertinggi menurut agama kita masing-masing, Bapak dan Ibu-ibu, silahkan lakukan menurut agamanya masing-masing. Nah, sekarang mari kita latih dulu badan dan pikiran kita supaya harmonis, sehingga kita bisa gunakan sebaik mungkin menghadapi hidup ini bersama-sama, memproses Indonesia maju di peringatan ke-75 tahun ini. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks
ambil sikap duduk bermeditasi yang rileks. Ingat, posisi yang paling penting itu adalah punggungnya tegak, tapi tetap rileks. Saya sering menyarankan punggung bawah itu didorong sedikit dengan pikiran, sehingga ada kecenderungan tulang itu kedorong naik ke atas, jadi tegak, tapi tetap rileks ya. Karena ini tempat aliran energi, kemalasan kita berkurang, semangat kita muncul kalau punggungnya tegak. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lalu lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Pejamkan mata, rasakan wajah rileks seperti tersenyum. Rilekskan seluruh badan kita terlebih dahulu dengan cara besar istilahnya, kepala dan leher dirasakan dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan mulai dulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan dengan lembut. Ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, dilebarkan pikiran kita selebar rumah kita. Lalu dengan lembut ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada dilebarkan di luar rumah kita. Tetangga-tetangga, kota tempat kita tinggal, tanah air kita, Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Silakan teruskan dulu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lalu untuk bumi ini, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Ketika di seluruh alam semesta diam sedikit agak lama, agar pikiran baik kita bertambah kuat. Oksitosin, endorfin, dopamin, serotonin di tubuh itu akan lebih aktif sehingga badan terasa segar, lebih memudahkan nanti kita melatih pikiran kita bertambah kuat. Silakan lanjutkan dulu untuk mengembangkan cinta kasihnya. Meditasi diteruskan.
Lalu lanjutkan. Rasakan nafas kita keluar dan masuk di dalam hidung. Kita mulai dengan hanya menyadari nafas. Tidak perlu diperhatikan dia panjang atau pendek, kasar atau halus. Pertama, sadari nafas saja dulu. Mungkin terasa sentuhannya di dalam hidung, di lingkaran lubang hidung, atau di atas bibir. Silahkan. Saya selalu menyarankan untuk merasakan di dalam hidung, karena dia berhubungan dengan cakra dasar vitalitas hidup kita, supaya terasa lebih segar. Tapi kalau mau di lingkaran lubang hidung, di atas bibir, silahkan. Sadari saja dulu nafas kita. Nafas masuk, sadari nafas kita. Nafas keluar, sadari nafas kita. Sehingga konsentrasi kita bertambah kuat. Nah, kalau sudah, sekarang tingkatkan kewaspadaan kita, kesadaran baik kita. Kalau nafasnya panjang, kita tahu dia panjang. Mungkin masuknya panjang, keluarnya panjang. Atau terputus-putus, kita tahu dia terputus-putus. Atau mungkin yang kita sadari adalah ketika nafas masuk, lubang hidung kita agak lebih membesar. Atau ketika nafas keluar, lubang hidung kita mengecil. Rasa apapun yang muncul di sekitar hidung ketika nafas keluar dan masuk, tugas kita hanya mengamati. Mengamati nafas itu, mengamati sensasi yang muncul at the present, saat ini. Sadar saat ini. Nah, ini akan menguatkan konsentrasi, kesadaran baik kita, dan tentu saja cinta kasih kita, karena kita menyadari dengan lembut. Jadi otot-otot pikiran konsentrasi, otot cinta kasihnya, otot sadar baiknya akan bertambah kuat. Tiga ini kita sebut namanya pikiran baik. Pikiran baik kita, otot pikiran baik kita bertambah kuat. Silakan disadari dulu sebentar. Kalau sudah cukup, sekarang pilih salah satu karakteristik yang kita amati. Mungkin ketika nafas masuk panjang, nafas keluar panjang, diamati. Tadi dia masuk, sekarang dia keluar, dia berubah, dia berproses. Atau ketika dia masuk, tadi panjang, sekarang pendek. Oh, dia berubah, dia berproses. Atau lebih detail lagi, mungkin di lubang hidung. Ketika nafas masuk, lubang hidungnya membesar. Ketika keluar, mengecil atau sebaliknya, silahkan diamati. Begitu ada perubahan, kita kenali. Kita catat, oh dia berubah, dia tidak kekal. Pencerapan kita mempunyai catatan ketidakkekalan. Kebijaksanaan kita bertambah, otot fleksibel kita, otot kebijaksanaan di pikiran kita bertambah kuat. Seisi alam semesta ini yang berkondisi, dia berubah. Ingat itu.
Kalau kita bisa menyadari kebenaran ini, orang yang bisa menyadari kebenaran disebut bertambah kebijaksanaannya. Jadi sadari perubahan-perubahan tersebut. Kadang-kadang saya mengajar, kalau bahasa Inggris kita sebut impermanen. Bahasa Latinnya kadang-kadang disebut pantare, atau bahasa Arabnya mungkin fana. Bahasa Palinya kita sebut anicca. Jadi nafas masuk, nafas keluar, sadari aniccanya. Sehingga pencerapan kita menjadi baik, mengenali kebenaran. Silakan, begitu kita bisa mengenali kebenaran, perubahan, pikiran harmonis kita muncul, bertambah kuat. Silakan lanjutkan. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita bekerja dulu, gunakan pikiran harmonis kita ini untuk menyeimbangkan antara badan dan memori kita. Sehingga badan kita rileks, pikiran kita menjadi tenang. Dengan cara rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita. Rasa apapun yang muncul, mungkin rasa materinya, kembang kempes, mungkin kasar, mungkin halus, mungkin gatal, mungkin kram, mengkerut, atau rasa enak dan tidak enaknya materi muncul. Tugas kita menyadari. Umpamanya pipi kita sebelah kiri agak berat. Pikiran baik kita muncul di sana ketika kita menyadari. Dengan lembut. Otomatis pasti ada perubahan karena ada kondisi pikiran muncul, proses tubuh zat kimia juga berjalan, pasti dia berubah. Nah, bisa kita kenali perubahannya, catat. Tidak kekal. Mungkin kita merasakan di kepala kiri bagian belakang sedikit agak berat. Mungkin hari ini kita banyak bekerja tegang. Atau di bawah sadar kita masih aktif tegang atau marah. Tidak senang melihat sesuatu yang tidak cocok, menimbulkan ketegangan. Rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan ke leher kita, seluruh leher kita. Sayangi badan ini. Sayangi dia. Berikan dia energi baik karena kita sayangi. Tapi jangan dilekati. Karena kalau dilekati, kita cekram, malahan energi buruk, keserakahan, kemelekatan. Sayangi, lalu perhatikan dia berubah. Mungkin kaku di leher, dirasakan dengan lembut, perhatikan dia berubah. Lalu pindahkan ke bahu kanan. Perhatikan perubahannya, lalu pindahkan ke seluruh lengan kanan. Silahkan dilakukan sendiri di lengan kanan, di ketiak kanan, lengan kanan bagian atas, bagian bawah, telapak dan jari-jarinya. Dirasakan, disadari, oh dia berubah, dia tidak kekal, seperti itu. Dengan lembut,
dimanapun kita menyadari badan kita dengan pikiran baik, di sana kita memberikan kondisi dan energi baik di setiap sel tubuh kita. Nah, kita bisa menyadari dia berubah lebih bagus lagi. Zat-zat kimia yang membuat fleksibel seperti GABA, serotonin itu akan banyak muncul di setiap sel di tubuh kita. Perhatikan dia berubah, tidak kekal. Kalau sudah cukup, kembali lagi ke bahu kanan sebentar. Rasakan lembut, ada perubahan, pindah ke pangkal leher. Nah, di pangkal leher dirasakan. Kalau terasa seperti kaku, berat, lalu di dalamnya agak dingin, coba sadari di tempat yang dingin tersebut. Mungkin di kelenjar timus kita memerlukan energi hangat. Rasakan saja. Ingat, pikiran harmonis memberikan kehangatan. Bukan panas, bukan dingin, tapi hangat. Pas sesuai dengan keperluan tubuh kita. Sadari dia, kalau terlalu dingin dia nanti akan hangat, kalau terlalu panas dia akan hangat. Rasakan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kiri. Rasakan dengan lembut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke seluruh lengan kiri. Nah, perhatikan seluruh lengan kiri. Rasakan di kelenjar getah bening kita di dalam ketiak sebelah kiri ataupun tulang kita di lengan kita, yang mana saja kontak dengan pikiran kita, diam di sana. Otomatis pikiran kita, pencerapan kita akan mencari memori-memori yang sama rasanya seperti itu. Bisa memori yang ada di atas kita selalu ingat, seperti sekarang mama kita rasakan lengan kiri, kita tahu oh ini lengan kiri, itu memori yang paling atas sering kita pakai. Tapi tiba-tiba kita merasakan lengan kiri kita umpamanya tulang, kontak, bisa dia pergi agak dalam di memori kita. Peristiwa yang dulu, yang kerekam muncul spontan. Tugas kita sadari dia berubah, dia tidak kekal. Sehingga kita melepaskan reaksi buruk di memori kita. Nah, sudah cukup. Kembali lagi ke bahu kiri. Rileks saja, lakukan sahabat meditasi. Kalau nanti melakukan sendiri di rumah, mau lebih teliti silahkan. Ingat, pikiran harmonis itu harus lembut. Lalu pindahkan sekarang ke seluruh dada kita. Rasakan seluruh dada. Bisa berat rasanya di otot, di dada, bisa berat di paru-paru, atau bisa rasanya di dada, di tengah-tengah, seperti sakit, nyet-nyet sakit seperti itu. Rasa apapun yang muncul, tugas kita hanya menyadari dia berubah, dia tidak kekal. Bisa di kelenjar getah bening kita yang ada di dada, bisa di pembuluh darah, bisa di paru-paru.
Kalau kita menyadari dia berubah, dia tidak kekal, kita memberikan energi baik di dada kita. Nah, di zaman COVID-19 ini, boleh di dada diam di kelenjar timusnya sedikit agak lama, atau di paru-parunya. Dia akan membantu memberi energi kesadaran yang baik di tempat tersebut. Lalu pindahkan ke perut kita, seluruh perut. Mungkin terasa di lambung, penuh habis makan malam tadi. Berat, sadari dia berat, dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin hanya kembang kempesnya perut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Ingat, mencatat ketidakkekalan di pencerapan kita ini adalah hal yang baik, sehingga kita tidak ngoyo, tidak melekat, tidak ego dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu semua yang berkondisi itu tidak kekal. Perlu dijaga agar baik badan ini, tapi jangan dilekati. Pindah ke organ kelamin atau ke reproduksi sistem kita. Mungkin yang wanita lebih banyak di dalam rahimnya, indung telur kiri, indung telur kanan. Kalau yang pria mungkin di kelenjar prostat, ada buah pelirnya. Silakan disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Sadari dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Sekarang pindahkan ke seluruh kaki kanan. Seluruh kaki kanan. Mungkin Bapak dan Ibu merasakan kaki kanannya agak dingin. Nah, musim dingin seperti sekarang, mungkin pikirannya kontak langsung dengan tulang atau ototnya. Dingin. Sadari saja. Memori kita saat ini yang ingat kuat, ini yang kita sadari dingin. Sadari dia berubah, tidak kekal. Tapi pikiran di bawah sadar kita mungkin tadi sudah ngambil dari memori kita begitu dingin. Kita ingat dengan peristiwa sesuatu dulu dingin yang membuat kita marah, benci, takut. Sehingga begitu dingin terasa, aduh dingin sekali. Kita muncul rasa benci. Nah, sekarang sadari saja. Sambil menyehatkan badan, kita melepaskan trauma-trauma dari pengalaman-pengalaman dulu yang masih tercatat di memori kita. Lalu pindahkan sekarang ke seluruh kaki kiri. Rasakan enak atau tidak enak, sadari dia berubah. Ada perubahan, cukup. Sekarang rasakan seluruh pantat kita. Mungkin seluruh pantat, lalu di dalam anusnya. Terasa agak sakit, umpama duduk bersentuhan dengan lantai atau kayu tempat duduk kita. Rasakan dengan lembut, oh dia berubah, tak kekal. Catat, dia tak kekal. Lalu pindahkan ke seluruh punggung kita.
punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, dirasakan seluruhnya. Dimanapun kontak yang kuat terjadi dengan pikiran kita, umpamanya punggung atas sebelah kiri terasa agak pegal gitu, diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Tiba-tiba terasa ada aliran energi dari tulang ekor kita naik ke atas, di tengah-tengah punggung kita, sadari itu. Pikiran kita merasakan yang halus, memori yang halus kita ambil, sambil memberikan kesehatan pada tubuh. Sadari dia tak kekal, dia berubah. Pikiran harmonis akan muncul di badan kita. Nah, diteruskan leher belakang. Leher belakang mungkin terasa kaku. Sadari dengan lembut. Dia berubah, dia tidak kekal. Lalu kembali ke kepala kita. Nah, sekarang badan kita dengan pikiran kita sudah agak harmonis. Kita sudah latih tadi. Sekarang rilekskan seluruh badan. Lalu kembali ke nafas keluar dan masuk. Di dalam dada, ucapkan dengan lembut. Di dalam dada kita dulu. Semoga semua hidup berbahagia. 3 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Sekarang pikiran kita arahkan ke Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Kita memancarkan cinta kasih. Kalau mau disertai dengan doa menurut agama masing-masing silakan. Dari dalam dada kita pancarkan ke Pulau Jawa dan pulau kecil-kecil di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Pikirkan Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali. Lalu setelah itu, Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu pindahkan pikiran kita, pikirkan Sulawesi dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu Maluku dan sekitarnya. Pulau Maluku dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Irian Jaya dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua pulau-pulaunya. Sampai ke Flores juga, Sumba. Semoga semua hidup berbahagia. Provinsi NTB, Pulau Lombok,
Sumbawa, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu Provinsi Bali dan pulau di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, pikirkan seluas tanah air kita, Indonesia. Pancarkan cinta kasih kita sebanyak mungkin. Doakan sesuai dengan agama kita masing-masing untuk keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bangsa dan negara Indonesia ini. Semoga semua hidup berbahagia, lalu doakan menurut agama masing-masing. Supaya Indonesia ini maju, bertambah maju untuk kedamaian, kebahagiaan bangsa dan negara Indonesia. Silakan terus pancarkan. Semoga Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia bahagia. Kalau sudah cukup, sekarang kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik sebelum kita akhiri meditasi kita. Dari dalam dada ke seluruh badan, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di rumah kita, seluas-luasnya, tanah air kita, Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Untuk bumi ini ke seluruh alam semesta, semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi. Mudah-mudahan badan dan pikirannya bertambah segar, tambah tenang, damai, sehingga bisa beristirahat dengan baik. Lalu besok seperti biasa aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan baik untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah Indonesia Maju untuk kedamaian dan kebahagiaan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa besok di lain kesempatan bermeditasi bersama. Semoga semua hidup berbahagia.